Nah, sebetulnya saya pertamanya rencana untuk membawakan dalam 2 seri ya. Cuman belakangan karena akhir semester ini banyak sekali, jadi tugas-tugas, jadi cuman bisa 1 kali. 1 kali, nanti, setelah bulan Juli akan saya bawakan 1 kali lagi ya untuk serinya. Itu sebetulnya kita akan berusaha melihat makna penebusan Kristus dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi kali ini saya bawakan dari Perjanjian Baru, nanti dari Perjanjian Lamanya nanti di waktu yang akan datang. Saya akan membacakan kepada saudara terlebih dahulu ya firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai makna penebusan Kristus dilihat dari sisi perspektif kebangkitan Kristus. Ya, jadi biasanya kita melihat makna penebusan Kristus dari perspektif kayu salib, ya, dari perspektif salib. Kali ini kita coba melihat dari perspektif kebangkitan Kristus. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, ya, kalau Kristus tidak bangkit, maka penebusan Kristus itu belum terlaksana, belum tidak mencapai tujuannya. Bisa dikatakan seperti itu. Ya. Jadi kebangkitan Kristus itu merupakan bukti bahwa penebusan Kristus itu berhasil. Jadi kebangkitan Kristus itu merupakan suatu ekspresi, ya, ekspresi dari keberhasilan penebusan Kristus. Nah, oleh karena itu Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus, kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah kita percaya kepada Tuhan. Paulus bilang seperti itu ya. Maka kita dibanding kita di antara semua umat manusia, kita orang Kristen adalah orang yang paling patut dibelas kasihani, kata Paulus. Ya, sia-sialah hidup kita. Berarti penebusan itu telah berhasil, buktinya adalah kebangkitan. Nah, kebangkitan ini merupakan salah satu tonggak yang paling penting, salah satu tonggak paling penting di dalam iman Kristen. Nah, kita juga masih belum terlalu lama ya kita merayakan Hari Paskah. Nah, jadi ini merupakan suatu klaim yang luar biasa karena di dalam banyak agama atau di dalam filsafat manusia itu iman manusia atau kepercayaan manusia itu selalu didasarkan atas kebenaran atau prinsip-prinsip yang abstrak gitu ya. Jadi kebenaran atau hal-hal prinsip-prinsip atau ajaran. Tetapi iman Kristen itu unik karena iman Kristen bukan hanya didasarkan atas prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran saja, tapi iman Kristen didasarkan juga atas suatu peristiwa sejarah, peristiwa historis, peristiwa sejarah bahwa Yesus sungguh telah bangkit di antara orang mati. Ini suatu hal yang terjadi dalam sejarah. Nah, kalau ini merupakan fiksi, merupakan semacam metafor saja, maka berarti iman kita sia-sia. Nah, luar biasa sekali klaim ini sebetulnya. Jadi semuanya ini tergantung dari apakah Yesus ini betul-betul bangkit dari antara orang mati. Nah, kalau kita lihat ya, keabsahan kebangkitan Tuhan Yesus, kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat kuat buktinya. Dan bukti yang sangat kuat ini justru ditunjukkan melalui apa? Nah, ini menarik sekali. Bukti bahwa Yesus telah bangkit justru ditunjukkan melalui apa? Melalui naturalnya. Ya, naturalnya berita Alkitab. Jadi Alkitab ini, kesaksian Alkitab tidak berusaha menutupi hal-hal yang kelihatannya merugikan. Justru merugikan kesaksian akan kebangkitan Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ulangi. Jadi kesaksian Alkitab ini sangat kokoh, ya, sangat benar. Kenapa? Karena justru kesaksian Alkitab ini natural, wajar. Dia tidak menutupi hal-hal yang kelihatannya merugikan, ya. Hal-hal yang kelihatannya merugikan apa? Merugikan kesaksian soal kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kurang lebih ada 3 hal yang kelihatannya itu merugikan para rasul, ya. Kesaksian para rasul. Hal yang pertama adalah bahwa mereka yang pertama kali membawa berita Yesus adalah telah bangkit, mereka yang menyaksikan Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu adalah perempuan. Ya, kaum Hawa, perempuan. Nah, bagi kita zaman sekarang perempuan atau laki sama saja, ya. Perempuan atau laki itu sejajar di depan hukum. Tapi tidak demikian di abad pertama.
Di abad pertama itu orang Yahudi kalau berdoa ya, itu orang Yahudi lelaki ya, kalau berdoa itu bersyukur atas dua hal. Hal yang pertama, bersyukur pada Tuhan saya bukan orang kafir. Ya, saya bukan orang bangsa lain, saya bukan orang tak bersunat. Yang kedua, bersyukur saya bukan perempuan. Ya. Jadi seperti itu orang Yahudi kalau berdoa di abad pertama. Jadi perempuan itu statusnya secara legal dan kemudian secara keagamaan itu rendah. Jadi kalau perempuan bersaksi di pengadilan itu bobotnya kurang. Nah, tidak akan terlalu dianggap karena perempuan dianggap sentimental, begitu ya. Nah, kalau Alkitab mengatakan yang pertama menyaksikan Yesus bangkit itu adalah perempuan. Nah, ini banyak bahkan diolah-olah orang. Wah, kamu kok percaya beritanya perempuan begitu. Nah, ini justru menunjukkan apa? Ini terjadi sungguh-sungguh. Jadi hal-hal yang kelihatannya merugikan justru diberitakan apa adanya. Karena ini terjadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hal yang kelihatannya merugikan itu apa? Nggak ada orang yang menyaksikan proses bangkitnya Yesus dari mati. Jadi di Alkitab ini nggak ada berita mengenai misalnya Petrus atau Yohanes atau perempuan tadi, lihat Yesus di dalam kubur itu bangkitnya itu gimana prosesnya. Mungkin tiba-tiba ada cahaya atau ada apa, lalu tiba-tiba Yesus bangkit, kain kafannya dibuka begitu. Nggak ada orang yang lihat. Nah ini kelihatannya merugikan ya. Tapi ini justru merupakan kesaksian yang sangat wajar, sangat natural. Justru di abad pertama gereja, itu cara gereja memisahkan mana Injil yang palsu dengan Injil yang asli itu seperti ini. Injil yang palsu itu kebanyakan Injil yang bombastis. Yang misalnya ada Injil namanya Injil Rasul Petrus. Nah, itu Injil palsu. Injil itu menunjukkan Yesus waktu bangkit dari antara orang mati diceritakan bangkitnya itu caranya gimana. Yesus tiba-tiba jadi seperti raksasa gede gitu ya. Nah, itu pasti palsu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang kelihatannya merugikan ya, tapi menarik sekali adalah kalau kita membaca Alkitab ya, kita membaca laporan Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita melihat itu ada suasana kebingungan dan keraguan-raguan, ketidakpercayaan bahkan dari antara para rasul terhadap kebangkitan Tuhan Yesus. Ada kebingungan, keraguan-raguan. Mengapa kebingungan, saudara? Ada beberapa penyebab. Pertama adalah kebangkitan Yesus ini kurang sesuai dengan kepercayaan tradisional orang Yahudi. Jadi kepercayaan tradisional orang Yahudi itu adalah semua orang bakal bangkit di akhir zaman. Nggak ada pengajaran Yahudi yang mengajarkan bahwa ada satu orang yang bangkit duluan, itu nggak ada. Nah, jadi kalau para rasul mau ngarang ya, mereka ngarangnya itu mestinya lebih pintar begitu ya. Tapi ini kok kelihatannya satu orang bangkit lebih dulu itu nggak ada di dalam pengajaran Yahudi. Dan yang berikutnya, di dalam kitab Daniel, di dalam perjanjian lama, dilukiskan bahwa mereka yang bangkit, orang yang benar yang bangkit di akhir zaman itu akan bercahaya, bersinar seperti bintang. Di perjanjian lama ada seperti itu. Tapi kok di Alkitab itu, Yesus bangkit ya nggak ada sinarnya itu. Lihat Yesus malah nggak mengenali Yesus, dianggap orang biasa. Nah ini hal-hal yang kelihatannya kok nggak menguntungkan, tapi justru diberitakan. Ini menunjukkan apa? Justru menunjukkan kebenaran dari pemberitaan para rasul. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi ilmu sejarah, bahkan dilihat dari sisi ilmu hukum, ya, itu kesaksian dari Alkitab itu sangat terpercaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh telah bangkit. Nah, bukan hanya itu, banyak teori yang dikemukakan untuk mendiskreditkan kebangkitan Yesus. Nah, teori yang pertama itu adalah apa? Itu ada semacam ilusi kolektif. Jadi itu ada semacam ilusi. Mereka itu seperti orang yang psikologinya itu breakdown, lalu mereka halusinasi melihat Tuhan Yesus bangkit. Tapi sebetulnya ini nggak mungkin. Kenapa? Yang lihat Yesus bangkit itu banyak, ratusan, kata Paulus. Dan itu selama 40 hari, dalam selang waktu 40 hari. Jadi ilusi psikologis selama 40 hari ke berbagai macam orang itu sangat tidak mungkin. Yang kedua itu adalah mungkin yang dilihat itu bukan Tuhan Yesus bangkit, tapi yang dilihat itu semacam penglihatan, begitu ya, penglihatan. Mungkin supernatural penglihatan. Jadi ibaratnya ini ya, ibaratnya kalau kita mau ngomong kasarnya ya, ada orang yang bilang ini para rasul mungkin lihat setannya Yesus, hantunya Tuhan Yesus, seperti itu. Tapi ini juga nggak mungkin karena apa? Karena orang Yahudi itu beda dengan kita. Orang Yahudi sangat menekankan badan, tubuh. Dan bagi orang Yahudi yang paling penting bukan kita mati rohnya masuk surga, bukan. Bagi orang Yahudi yang paling penting itu kebangkitan tubuh.
Jadi kalau bangkit ya tubuhnya mesti ada. Itu bukan cuma penglihatan. Nah, begitu. Dan konklusi yang hipotesa yang ketiga yang dipakai untuk mendiskreditkan adalah ya kemungkinan besar para rasul ini bohong. Ya, mereka mencuri tubuh Tuhan atau bohong. Nah, ini juga sudah tidak masuk akal, dibuktikan tidak masuk akal. Kenapa? Ada satu hal yang kita tidak bisa jelaskan, itu adalah mengapa setelah kebangkitan itu gereja mula-mula bisa bertumbuh begitu cepat. Orang-orang yang tadinya takut, ya, mereka kebanyakan nelayan, ya, orang-orang biasa, itu memberitakan Injil dengan begitu berani. Nah, itu hal yang sangat tidak bisa dipahami. Dan bukan hanya itu, saudara. Sebagian besar Pak pemimpin gereja waktu itu, sebagian besar para rasul itu mati martir. Mereka dihukum mati. Nah, orang-orang ini apa mau mati untuk kebohongan? Atau mau mati untuk suatu hal yang dusta? Ini sangat tidak bisa dijelaskan. Termasuk juga bertobatnya Saulus. Itu juga tidak bisa dijelaskan. Sehingga banyak sekali para ahli Alkitab, termasuk mereka yang bukan Kristen, ya, termasuk mereka yang tidak percaya Alkitab firman Tuhan, itu menyimpulkan waktu itu di hari Minggu itu pasti terjadi hal yang luar biasa. Kalau enggak, kita tidak bisa menjelaskan mengapa gereja bisa bertumbuh begitu cepat, ya, begitu dahsyat, dan para rasul ini begitu berani. Ini tidak bisa dijelaskan secara akal manusia kalau itu cuma kebohongan. Dan kalau kita lihat database, ya, database scholarly database dari akademik, ya, paper-paper akademik karya ilmiah mengenai kebangkitan Yesus, itu kita melihat hasil yang luar biasa, bahwa kurang lebih 75%, jadi sebagian besar dari ilmuwan, ya, mereka yang termasuk mereka yang bukan Kristen, itu percaya bahwa di awal-awal kejadian ini itu memang betul-betul ada kubur yang kosong, empty tomb, ada tradisi kubur yang kosong. Nah, orang-orang yang bukan Kristen, mereka tidak berani menyimpulkan Yesus bangkit. Tapi mereka cuma bilang, kubur yang kosong itu betul-betul ada. Tradisi kubur yang kosong. Ya nggak bisa dijelaskan begitu. Nah, ini menyebabkan beberapa ahli, termasuk mereka yang bukan Kristen, ya, dari antara mereka yang paling terkenal itu namanya Pinchas Lapid. Itu orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu sebetulnya dengan orang Kristen itu hubungannya tegang. Ya. Mereka nggak suka sekali dengan kekristenan sebetulnya, banyak orang Yahudi. Nah, Pinchas Lapid ini bukan orang Kristen. Dia bikin satu buku ya ilmiah yang menunjukkan hasil penyelidikannya bahwa Yesus itu betul-betul bangkit. Begitu. Ini luar biasa. Jadi banyak sekali bukti-bukti yang tidak bisa disangkal, sampai ada satu orang yang bukan Kristen yang waktu berdebat dengan satu ahli apologetika terkenal ya, William Lane Craig. Waktu berdebat itu sampai ahli ini bilang seperti ini. Saya rasa Yesus ini pasti punya saudara kembar. Kembar siam ini. Jadi saudara kembarnya Tuhan Yesus itu waktu 33 tahun Yesus melayani itu tidak muncul. Begitu Yesus mati keluar nih saudara kembar. Dia bilang seperti itu. Karena apa? Karena saking susah dibantahnya kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, jadi kita sudah melihat sekarang ya bukti-bukti bahwa Yesus telah bangkit. Nah, tetapi bagi kita orang Kristen ini yang lebih penting itu adalah maknanya apa? Apa arti Yesus telah bangkit? Nah, ini ada hubungannya dengan makna penebusan Kristus. Jadi makna kebangkitan Yesus itu harus ditarik dari juga makna penebusan Kristus. Nah, kalau kita lihat di Yunani, di negara-negara Eropa Timur, termasuk di Ukraina ya, dan di Rusia, itu hari Paskah itu lebih penting daripada hari Natal. Dan hari Paskah itu dirayakan lebih meriah. Jadi menarik sekali, ada satu orang ahli psikologi yang namanya Rollo May. Jadi ahli psikolog ini dari Amerika. Dia ateis, dia agnostik atau ateis, dia bukan orang Kristen yang pasti. Jadi dia berkunjung puluhan tahun lalu ke Yunani. Nah, waktu hari Paskah di Yunani itu kalau kita ketemu orang ya, itu salam ngomongnya ke orang kalau bertemu itu bukan apa kabar, tapi Kristus telah bangkit. Nah, seperti itu kebiasaan waktu hari Paskah. Yesus telah bangkit. Nah, sebagai upaya sopan santun ya, sesuai dengan adatnya, kita kalau membalas itu mesti bilang, ya, dia sungguh telah bangkit. Ya, kita mesti ngomong seperti itu ya. Jadi Rollo May ini ketemu orang Yunani bilang Kristus telah bangkit. Nah, dia sebagai ya ini karena adat ya, dia bilang, "Oke, Kristus sungguh telah bangkit." Dia tiba-tiba langsung dia tercengang. Loh, kalau Yesus sudah bangkit, wah ini luar biasa ini. Hidup saya bakal berbeda ini. Sejarah dunia ini lain nih kalau Yesus telah bangkit.
Nah, kita sebagai orang Kristen kita sering bilang Yesus telah bangkit. Tapi sadar nggak ini artinya apa ini? Kalau Yesus telah bangkit ini ada suatu hal yang luar biasa ini. Sejarah dunia ini pasti lain. Nah, mengapa Yesus bangkit? Apa arti Yesus bangkit? Ini ada kaitannya dengan makna penebusan. Makna penebusan Tuhan Yesus. Dan makna penebusan Tuhan Yesus itu kaitannya dengan apa, saudara? Kaitannya dengan cerita dari dua orang. Cerita hidup dari dua orang. Atau cerita hidup dari dua macam orang. Siapa dua orang ini? Orang yang pertama namanya Adam. Dan orang yang kedua namanya Kristus. Atau Kristus sebagai Adam. Second Adam. Adam yang kedua. Adam yang pertama dan Adam yang kedua. Atau Adam yang pertama dan Adam yang terakhir. Alkitab bilang seperti itu. Jadi ini terkait dengan ceritanya dua orang ini. Ya. Dan di dunia ini menurut Alkitab cuma ada dua macam cerita hidup. Ceritanya Adam pertama atau Adam kedua. Cuma ada dua macam cerita. Nah, kita sebagai manusia, ya, itu hidup kita cuma bisa masuk ke dalam salah satu dari cerita ini. Dan Alkitab mengatakan, karena satu orang, yaitu Adam, semua orang berdosa. Karena satu orang, yaitu Adam, semua orang mati. Jadi sebetulnya pada saat kita lahir di dunia, karena kita adalah keturunan Adam, ya, keturunan Adam, maka cerita hidup kita itu, cerita hidup saudara dan saya, itu sebetulnya merupakan manifestasi dari ceritanya Adam. Jadi nggak peduli kita itu seterkenal apa, sepinter apa, secantik apa, sekaya apa, apapun cerita hidup kita, semuanya itu merupakan cerita dari Adam. Jadi sebagaimanapun manusia kepingin lepas dari ceritanya Adam, kita berusaha sekuat apapun, kita tetap masuk ke dalam ceritanya Adam ini. Jadi ibaratnya cerita ini semacam takdir, ibaratnya seperti itu. Semacam nasib yang tidak bisa ditolak. Manusia bergabung dengan cerita Adam. Dan cerita hidup itu bagi kita itu sama dengan makna hidup. Jadi hidup saya bermakna atau tidak, itu tergantung dari cerita hidup saya gimana. Betul nggak? Jadi ada orang kalau merasa hidupnya itu tidak bermakna, maka orang ini bisa bunuh diri. Kenapa orang bunuh diri? Kenapa orang menjadi depresi? Karena dia merasa cerita hidupnya nggak ideal. Selalu seperti itu. Kok cerita hidup saya seperti ini? Kenapa kita masih bisa bertahan? Kenapa saudara dan saya masih bisa ikut PI? Masih bisa bertahan? Karena kita merasa cerita kita belum selesai. Ya. Karena kita merasa cerita kita masih oke. Masih bagus. Cerita kita masih belum selesai. Ya. Jadi sebetulnya hidup saya bermakna atau tidak. The meaning of life. Hidup saya bermakna atau tidak. Itu tergantung dari kisah hidup saya bagaimana. Nah, cilakanya menurut Alkitab, kisah hidup kita ini semua di dalam Adam ini merupakan kisah yang buruk. Cerita yang buruk, yang tidak bagus. Karena apa? Karena upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Maut itu artinya apa, saudara? Maut itu bukan cuma berarti kita bakal mati. Ya. Memang itu juga. Ya. Maut itu berarti juga keterpisahan dengan Allah. Sumber dari kehidupan itu Allah sendiri. Sumber dari kebahagiaan itu Tuhan sendiri. Terpisah dari Tuhan itu berarti tidak akan ada bahagia. Ya. Terpisah dari Tuhan itu berarti hidup kita ini seperti hidupnya zombie. Tahu zombie ya? Zombie itu seperti mayat hidup. Jadi kita ini kelihatannya hidup, sebetulnya enggak. Ya. Kita sudah terpisah dari Tuhan. Kita lagi menipu diri sendiri. Jadi cerita Adam itu cerita bagaimana? Cerita Adam itu cerita seperti orang yang dibawa, digiring ke tempat hukuman mati. Jadi hidup kita ini seperti perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan ke tempat hukuman mati. Nah, dalam perjalanan ke tempat hukuman mati ini kita mungkin lewat ke tempat yang pemandangannya bagus, kita mungkin lewat ke tempat yang bangunannya indah, ya. Tapi tujuannya tetap tempat eksekusi, begitu loh. Ya. Jadi mungkin kalau kita pergi ke tempat hukuman mati ini mungkin kita bisa lihat, oh pemandangannya bagus ya, oh ini tempatnya cantik ya, mungkin membuat kita tuh distract ya, membuat kita itu merasa tenang begitu ya. Tapi terakhir harus bagaimana? Terakhir harus masuk di dalam hukuman mati, keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya.
Nah, itu adalah manusia di dalam Adam. Begitu. Karena apa? Karena kita telah berdosa. Nah, menariknya, di dalam sejarah umat manusia, di tengah miliaran umat manusia ini, ada satu orang yang ceritanya berbeda. Nah, ini loh. Ini makna kebangkitan dan penebusan Kristus. Di antara begitu banyak umat manusia ini, yang ceritanya modelnya sama. Kalau dalam bahasa Tionghoa, ya, ini ceritanya Adam itu apa? Sheng Lao Ping Si. Ya. Orang lahir, tua, sakit, mati. Ya, ceritanya itu aja semua manusia. Tapi di antara semua umat manusia ini, ada satu orang yang ceritanya bukan Sheng Lao Ping Si, yang ceritanya bukan berakhir ke maut. Ada satu orang yang berbeda. Nah, ini luar biasa. Satu orang yang telah mengalahkan maut. Yang bisa mengalahkan kematian. Nah, orang ini adalah Kristus, Yesus. Nah, Yesus kenapa bisa mengalahkan kematian, saudara? Karena dia mau mempersembahkan hidupnya sebagai korban kepada Allah. Nah, saudara, kalau dia di perjanjian lama, ya korban. Salah satu korban yang paling penting dalam perjanjian lama itu korban bakaran. Nah, korban bakaran. Nah, korban bakaran itu menarik. Korban bakaran itu gimana ya? Jadi korban bakaran itu binatangnya, entah itu kambing atau domba atau sapi, ya. Binatangnya itu dibakar sepenuhnya, lalu asapnya itu naik. Alkitab mengatakan sebagai persembahan yang harum di depan Allah. Nah, perjanjian baru mengatakan Kristus adalah persembahan yang harum. Nah, korban itu artinya apa, saudara? Korban itu artinya seperti ini. Korban itu artinya bahwa korban ini, binatang ini mewakili manusia. Dan binatang ini begitu dibakar, dia ditransformasikan, dia masuk ke langit. Dia menjadi milik dari Allah sendiri. Jadi yang disebut korban di dalam Alkitab itu adalah ditransformasikan. Maka itu Roma berkata seperti apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berarti korban itu ditransformasi. Nah, Yesus itu melalui mati, tubuhnya dihancurkan sehingga dia masuk ke dalam hadirat Allah sebagai manusia yang baru, bangkit. Nah, kita berada di dalam Adam. Saya tadi bilang seperti itu dalam cerita yang buruk. Cerita yang buruk dalam Adam ini disebut sebagai cerita di tanah ini, cerita di bumi, cerita di bawah. Sekali lagi, cerita dalam Adam, cerita yang mengakhir kematian adalah cerita di bawah. Di bawah. Bawah di Alkitab, ya. Bawah itu di Alkitab itu artinya apa? Tanah atau bawah itu setelah kejatuhan manusia, tanah atau bawah, bumi, itu menunjukkan hal yang tidak baik, kurang sempurna, dosa, kehinaan. Itu semua di bawah. Jadi waktu korban bakaran itu dibakar, waktu Kristus itu dimatikan, dia itu dari bawah naik ke atas. Nah, hidup bangkit. Bangkit itu berarti apa? Sudah masuk ke dalam surga. Tubuh yang baru itu alam surgawi. Jadi kebangkitan, makna kebangkitan dalam Alkitab itu masuk ke dalam wilayah yang baru. Ibaratnya masuk ke dalam dunia yang baru. Dunia yang baru itu apa? Surga datang ke bumi. Ini ibaratnya Taman Eden. Jadi orang itu selalu kepingin masuk ke Taman Eden. Karena Taman Eden itu adalah kebersamaan dengan Tuhan. Tapi Taman Eden dijaga sama kerub itu ya. Dijaga sama kerub yang pedangnya itu berapi. Artinya apa? Kalau mau masuk mesti mati. Yesus menuntun manusia kembali ke Taman Eden. Lewat apa? Lewat kematiannya dia. Jadi waktu Yesus mati, itu takbir Pak buat bait Allah itu terpecah. Artinya apa? Jalan masuk ke Taman Eden sudah terbuka. Maka itu waktu Yesus bangkit, itu Maria mengira Yesus itu tukang kebun. Nah, ini sebetulnya ada artinya. Maksudnya apa? Waktu Yesus bangkit itu, Yesus sudah masuk ke dalam hadirat Tuhan, Taman Eden. Maka itu di dalam 40 hari itu Yesus waktu bangkit itu dia tidak selalu bersama dengan muridnya. Ya. Dia bisa lihat mereka kadang-kadang hadir bersama mereka, kadang enggak. Karena apa? Dia sudah kembali ke Bapa.
Jadi bangkit itu berarti masuk ke atas. Masuk ke atas. Nah, ini artinya penebus, ditebus ya. Ditebus itu artinya apa, Saudara? Ditebus itu berarti artinya pindah tempat. Pindah tempat. Keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan, itu ditebus. Keluar dari ceritanya Adam, masuk ke ceritanya Adam yang kedua, itu artinya ditebus. Jadi saya, Saudara, menjadi orang Kristen, itu artinya apa? Menjadi orang Kristen itu artinya bukan cuma ke gereja, dibaptis, bukan cuma itu ya. Dibaptis itu artinya apa? Dibaptis itu artinya kita keluar dari cerita Adam yang pertama, masuk ke cerita Adam kedua. Jadi kita berdasarkan tubuh, berdasarkan darah dan daging, kita menjadi satu dengan Adam yang pertama. Sekarang kita berdasarkan Roh Kudus menjadi satu dengan Adam yang kedua. Nah, jadi sebelum menjadi Kristen, kita di dalam Adam. Setelah menjadi Kristen, kita di dalam Kristus, di dalam Adam yang kedua. Jadi sekarang saudara dan saya sudah ditebus. Apa artinya orang yang sudah ditebus? Ya, orang yang sudah ditebus itu orang yang dosanya sudah diampuni. Dan kalau dosanya sudah diampuni, berarti kita sudah pindah cerita. Saudara dan saya ceritanya ini sekarang apa? Cerita Adam yang kedua di dalam diri Tuhan Yesus. Jadi kalau dulu hidup kita sebaik apapun, itu nanti tujuan terakhirnya itu tempat eksekusi. Sekarang hidup kita sejelek apapun, tujuan akhirnya itu pulang ke rumah. Kalau dulu itu bersenang-senang dulu, bersakit kemudian. Ya, orang Tionghoa bilang xian le hou ku. Ya. Kalau sekarang ya bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Xian ku hou le. Ya, kita ini sekarang berada di dalam Kristus. Oleh karena itu Paulus mengatakan di dalam kitab Kolose, kalau engkau telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Berarti apa maksud Paulus? Kamu sudah bukan di bumi lagi. Kamu sudah pindah masuk ke atas. Nah, atas itu menunjukkan surga. Kita sudah mengalami hidup surgawi. Kita sudah masuk ke dalam wilayah kebangkitan. Kita sudah bersatu dengan Kristus. Nah, hidupmu itu di atas. Paulus bilang seperti itu. Bukan di bawah. Nah, sekali lagi Adam itu di bawah. Bawah atau bumi itu menunjukkan ketidaksempurnaan, menunjukkan dosa, menunjukkan kehinaan. Atas itu menunjukkan kesempurnaan, keindahan, ya, kekudusan. Nah, tapi repotnya kita ini apa? Repotnya ini kita belum sepenuhnya ada di atas. Kita sudah ada di atas. Kita sudah bersatu dengan Kristus, tapi tubuh kita ini masih belum dibangkitkan. Ya, kita sudah bersatu masuk dalam kerajaan sorga, tapi kita juga masih hidup di dunia yang berdosa. Kita sudah menjadi milik Allah, tapi kita sudah juga masih memiliki dosa. Oleh karena itu kita dengan bantuan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, kita berusaha untuk apa? Untuk mencari perkara yang di atas. Nah, begitu. Nah, jadi Paulus bilang apa? Kalau saya mau menerjemahkan Paulus dengan bebas, Paulus seperti bilang ini, kamu mesti tahu sekarang kamu di mana. Know your own spiritual geography. Ya. Geografi rohani kamu di mana? Lokasimu di mana? Waktu Allah berjalan di Taman Eden, waktu Adam jatuh, Tuhan bilang, Adam di mana engkau? Emangnya Tuhan tidak tahu Adam di mana? Itu pertanyaan yang menunjukkan status rohani Adam. Engkau di mana sekarang? Engkau sudah di luar. Nah, kalau Tuhan sekarang tanya kita, engkau di mana? Apa jawabmu? Aku di dalam Adam yang kedua. Aku di dalam Kristus. Nah, berarti aku sekarang berada di dalam hidup Tuhan Yesus sendiri. Nah, Paulus bilang kalau kamu di dalam Adam yang kedua, kalau kamu di dalam Tuhan Yesus, carilah perkara di atas. Nah, istilah cari di sini ya. Istilah cari itu artinya apa, Saudara? Cari di sini itu artinya cari di sini itu berkaitan dengan kehendak. Berkaitan dengan kerinduan, keinginan. Apa yang paling kamu ingini? Apa yang paling kamu rindukan? Itu cari. Jadi cari di sini itu bukan berarti mencari barang hilang, bukan. Mencari di sini itu berarti kerinduan kamu di mana. Dan bagaimana kita tahu kerinduan kita? Bagaimana mengecek kerinduan atau keinginan kita di mana? Cara mengecek kerinduan kita itu dengan mengecek apa yang paling gampang membuat engkau khawatir.
Hal yang paling gampang membuat engkau khawatir, di situ kerinduanmu. Nah, Tuhan Yesus bilang, jangan kamu khawatir. Apa yang kamu makan besok, apa yang kamu pakai. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus ini banyak tidak dimengerti orang. Orang kan khawatir biasa. Kalau saya nggak khawatir, itu malah nggak beres. Kalau saya nggak khawatir anak saya nanti makan apa, ya saya nggak kerja. Jadi maksud Tuhan Yesus di sini, jangan kamu khawatir dalam bahasa asli. Khawatir ini ada kaitannya dengan ambisi. Ambisimu di mana? Jadi waktu Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus bilang jangan kamu khawatir, Tuhan bilang apa? Engkau tidak dapat melayani dua Tuhan. Betul enggak? Engkau tidak dapat melayani Mamon dan tidak dapat melayani Allah, oleh karena itu jangan kamu khawatir. Lalu kesimpulan Tuhan Yesus apa? Utamakan dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi maksudnya khawatir di sini bukan khawatir yang biasa, tapi khawatir di sini suatu kekhawatiran yang mencekam, yang sebetulnya berasal dari kerinduan yang tidak sehat. Jadi keinginan kita di mana? Apa yang kau cari di hidup ini? Apakah engkau mencari nama baik? Apakah engkau mencari hidup yang mulus? Apakah engkau mencari kesehatan, kesuksesan, kekayaan, kecantikan? Apa yang kau cari? Nah, ambisimu di mana? Dan Alkitab mengingatkan kita, carilah perkara yang di atas. Berarti apa? Perkara yang di atas itu ada apa? Di atas ada apa? Alkitab bilang di atas ada Kristus. Berarti carilah perkara yang di atas itu berarti apa? Kita mesti mengejar Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus. Mau menjadi seperti Tuhan Yesus. Itu penting sekali. Nanti saudara dan saya hidup di dunia ini tidak lama. Sebentar aja selesai. Tuhan nanti akan tanya kepada kita. Yang Tuhan lihat itu bukan nilaimu berapa. Bukan uangmu berapa. Yang Tuhan lihat sudah siap belum? Yang Tuhan lihat kamu seperti Tuhan Yesus kan? Kita mengejar Tuhan Yesus nggak? Siap nggak kita nanti ini? Bertemu dengan Tuhan, Tuhan mau meminta pertanggungjawaban. Apa yang kau cari di dunia ini? Hidup seperti Kristus. Nah, ya. Carilah perkara yang di atas di mana ada Kristus, ada kemuliaan Tuhan. Keindahan Kristus itu memikat kita sehingga kita ingin jadi seperti Dia. Nah, lalu di Kolose dibilang bukan hanya carilah perkara yang di atas, pikirkan perkara yang di atas. Cari tadi ada hubungannya dengan kehendak. Pikir ada hubungannya dengan akal. Jadi baik secara hati maupun secara pikiran. Baik secara emosi maupun secara rasio, kita diminta untuk memusatkan diri di atas. Pikirkanlah perkara di atas. Pikirkan itu maksudnya apa ya, saudara? Pikirkan di sini itu penekanannya kepada pola pikir. Pola pikir kita itu seperti pola pikir di atas. Pikirkanlah perkara di atas. Nah, pikirkan perkara di atas, itu kurang lebih ada dua makna. Makna yang pertama, pikirkan perkara di atas, itu berarti kita melihat segala sesuatu di dunia ini dari perspektif di atas. Artinya kita melihat kejadian hidup kita ini dari perspektif Tuhan sendiri. Jadi ada dua perspektif ya. Perspektif bawah, perspektif atas. Sudut pandang bawah, sudut pandang atas. Nah, ini contohnya apa ya, supaya tidak terlalu abstrak ya. Contohnya ini GPS. Saudara sekarang kalau nyetir kan pakai GPS ya, sering pakai GPS ya. Betul nggak? Ya. Sekarang orang dikit-dikit pakai GPS. Ya. Ya. Kita di Singapura ini juga kalau naik bis, mau ketemu mau jalan atau apa, dikit-dikit pakai Google Map, pakai GPS, lihat ya. Nah, dulu waktu saya kecil kan nggak ada GPS. Ya. Kalau udah ada GPS itu gampang kesasar, betul nggak? Karena lihatnya itu cuma kenceng aja. Jalan di depan dulu kemana ini? Jalan ke depan. Oh kelihatannya gede ini jalannya enak nih. Ayo kita jalan sampai ke sana. Kesasar, ya kan? Tapi kalau GPS kan lihatnya dari atas. Dari atas itu bisa sampai ke tempat tujuan. Udah kita lewat sini. Loh, tapi jalannya kecil. Nggak apa-apa. Ini GPS bilang lewat sini. Begitu kita lewat jalannya kecil, nggak tahu benar ke tujuan. Nah, itu namanya perspektif GPS. Kita lihat dari sudut pandang satelit dari atas. Nah, kita di hidup kita itu seringkali kita merasa susah karena kita lihatnya di bawah. Aduh, besok terjadi apa ya? Saya nggak tahu. Ya, besok bagaimana ya? Saya nggak tahu, bingung. Nah, kita sebagai orang Kristen, Tuhan tidak kasih tahu kita apa yang terjadi di besok hari. Tapi Tuhan mau kita lihat dari atas. Berarti apa? Dari perspektif Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, ini akan memimpin kita ke tempat tujuan.
Jangan takut. Segala perkara mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Walaupun jalannya sempit, walaupun jalannya lika-liku, walaupun jalannya itu terseok-seok. Jangan takut. Kita lihat dari atas. Itu berarti kita lihat dengan penuh percaya. Ya. Dan kemudian bukan cuma itu. Pertama kita lihat dari atas. Jadi sekalipun kita gagal pun, sekalipun kita kesasar pun, Tuhan akan, dari perspektif Tuhan, itu semua akan memimpin ke jalan pulang. Lalu yang kedua, atas dan bawah itu berbeda. Setinggi bumi dari langit. Bumi dan langit itu berbeda. Melihat dari perspektif di atas itu berarti pola pikir orang Kristen itu menjadi pola pikir yang terbalik. Ya. Atau ada bahasa Indonesia ini, pola pikir yang sungsang, pola pikir yang terbalik. Standar dunia ini dengan standar orang Kristen, standar surgawi itu berbeda. Jadi kadang-kadang salah satu hal yang membuat kita sedih, ya, termasuk atas diri kita sendiri. Kita sudah jadi orang Kristen lama, sudah ngerti doktrin, sudah dengar Alkitab, tapi pola pikirnya duniawi. Dan sekarang hebatnya orang Kristen apa? Menutupi pola pikir duniawi dengan bahasa rohani. Lebih pintar lagi. Karena apa? Pola pikir surgawi itu berbeda. Pola pikir duniawi itu apa? Orang yang berbahagia itu adalah orang yang kaya raya, penuh kuasa. Tapi Alkitab bilang yang berbahagia itu yang miskin. Miskin rohaninya. Pola pikir dunia, orang yang berbahagia itu orang yang ketawa haha. Di Alkitab, orang yang berbahagia itu adalah orang yang sedih dan menangis. Orang yang berbahagia itu orang yang bagi dunia, orang yang makan kenyang. Di Alkitab, mereka yang berbahagia itu adalah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Di dalam standar dunia, orang yang berbahagia itu orang yang hidupnya mulus. Tidak ada susahnya. Di Alkitab bilang orang yang berbahagia itu orang yang dianiaya karena kebenaran. Ini beda. Pola pikirnya lain. Sistem nilainya lain. Worldview-nya berbeda. Nah, kita selalu lihatnya itu dari bawah, bukan dari atas. Jadi ada orang misionaris yang pergi ke satu tempat, ya. Satu tempat dia kaget. Di tempat itu dia lihat ada misionaris lain. Di tempat yang sangat terbelakang, sangat terpencil. Misionaris lain yang datang dari negara maju, dari negara barat. Dia di tempat itu sudah 40 tahun. Dan yang bertobat pun tidak terlalu banyak. Dari ukuran dunia ini, orang ini sudah boroskan hidupnya. Di rimba raya. Nggak ada listrik kadang-kadang. Sering nggak mandi. Puluhan tahun, yang tobat juga banyak. Tapi dari perspektif Tuhan belum tentu. Apa yang menjadi kesuksesan, apa yang menjadi keberhasilan itu beda. Dilihat dari Tuhan dan dari manusia itu beda. Nah, kita perspektifnya sudah seperti itu belum? Dan kemudian di sini dikatakan apa? Dikatakan sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Nah, jadi tersembunyi bersama dengan Kristus itu artinya apa, saudara? Meskipun kita sudah masuk ke atas, meskipun kita sudah bangkit bersama dengan Tuhan Yesus, tapi itu masih tersembunyi. Tersembunyi itu artinya apa? Tersembunyi itu ada dua arti, ya. Arti yang pertama itu aman. Hidupmu itu aman di dalam Tuhan. Disembunyikan Tuhan, artinya aman. Berada di dalam tangan Tuhan. Kamu tidak akan kehilangan keselamatan. Akan aman di belakang Tuhan. Arti yang kedua, tersembunyi itu merupakan tantangan buat iman. Kenapa? Karena walaupun hidup kita baru, kadang-kadang kita juga tidak jelas gitu loh. Kalau saya anak Tuhan, kenapa saya mengalami kesusahan seperti ini? Kalau saya anak Tuhan, kenapa saya masih berdosa? Kalau saya anak Tuhan, kenapa hidup saya nggak lancar seperti ini? Itu nggak tersembunyi. Waktu Yesus bangkit di antara orang mati itu, hadirnya Yesus itu secara tersembunyi. Murid kadang-kadang nggak mengenali Yesus. Dan Yesus tidak menunjukkan dirinya ke Pontius Pilatus, kata orang Farisi. Enggak. Hidup orang Kristen itu hidup yang telah dibangkitkan, tapi tersembunyi. Orang dunia nggak bisa lihat kita itu adalah orang yang diberkati Tuhan kadang-kadang. Kita sebagai orang Kristen bukan berarti kita setelah dibaptis kita keluar sinar gitu, enggak. Oleh karena itu kita perlu beriman. Tapi iman ini menghasilkan harapan. Kenapa iman ini menghasilkan harapan? Karena hidup kita, Kristus menyatakan diri, maka kamu akan menyatakan diri dalam kemuliaan. Ada harapan. Karena apa?
akhir cerita yang buruk itu sudah diserap oleh Yesus di kayu salib. Dan sekarang itu Yesus memberikan kepada cerita-cerita yang baik. Nah, Calvin, ya, John Calvin mengatakan suatu perkataan yang bagus sekali. Allah menjadi manusia. Itu Allah memakai nama Adam. Allah mengenakan nama Adam. Mengenakan tubuh Adam. Adam itu artinya manusia. Ya. Jadi Allah mengenakan nama Adam. Yesus disebut juga sebagai Adam. Adam yang kedua. Manusia. Sekarang kita dengan Kristus. Kita menjadi seperti Kristus. Kita mengenakan nama Kristus. Kita dipanggil orang Kristen. Orang Kristen berarti orang yang menyandang namanya Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Kita sekarang ditarik Tuhan masuk menjadi seperti Tuhan. Hidup di dalam Kristus. Nah, ini saya coba simpulkan ya. Jadi kebangkitan itu artinya apa? Ada hubungan dengan makna penebusan. Penebusan berarti kita berpindah cerita. Keluar dari cerita Adam yang pertama, masuk ke cerita Adam yang kedua, Adam yang terakhir. Nah, kenapa kita bisa masuk? Kenapa kita bisa masuk? Nah, di sini ada, kalau di dalam doktrinal itu ada dua hal yang kita tekankan. Pembenaran dan pengudusan. Justification and sanctification. Justification artinya apa? Darah Kristus sudah menyucikan kita. Kita dibenarkan. Kita berbaikan dengan Tuhan. Bukan cuma kita berbaikan dengan Tuhan, kita dikuduskan. Artinya apa? Hidup Yesus yang kudus itu. Hidup itu diberikan kepada kita sekarang. Hidup itu diberikan kepada kita sehingga hidup kita yang baru itu adalah hidupnya Tuhan Yesus sendiri. Yesus hidup bersama dengan saya. Yang hidup bukannya aku lagi, Paulus bilang, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Oke, sekali lagi. Jadi menjadi orang Kristen itu pindah cerita. Ditebus itu artinya apa? Meninggalkan Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Meninggalkan Adam yang pertama. Cerita yang buruk itu, nasib yang jelek. Masuk ke nasib yang baik. Masuk ke cerita yang baik. Masuk ke dalam Kristus. Jadi melalui pembenaran dan pengudusan, justification and sanctification, kita masuk ke dalam Kristus. Kita mengenakan hidup Kristus sendiri. Kita sudah pindah masuk ke dalam alam surga. Nah, sekarang masuk dalam Kristus itu, apa yang kita lakukan untuk menghidupi hidup yang baru ini? Carilah perkara yang di atas. Apa kerinduanmu? Hidup seperti Tuhan Yesus. Pikirkan perkara yang di atas. Apa artinya pikirkan perkara yang di atas? Hidup seperti Tuhan Yesus itu berarti berpikirnya dari perspektif Allah. Penuh percaya, walaupun hidup ini tidak lancar. Hidup dari atas, melihat dari perspektif atas itu berarti apa? Hidup secara sungsang. Standar kita berbeda dengan standar dunia. Dan yang ketiga, hidup penuh iman, penuh harapan, menunggu. Kenapa? Karena hidup kita masih tersembunyi. Carilah perkara di atas, pikirkan perkara di atas, dan tunggu dengan sabar. Nah, kalau kita bisa melakukan ini semua, saudara, cari perkara di atas, pikirkan perkara di atas, menunggu dengan berharap, maka orang lain bisa melihat bahwa kita ini menjadi bukti dari Yesus bangkit. Saya tadi mengawali dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan bahwa Yesus telah bangkit. Tapi kubur yang kosong itu bukti eksternal. Kita kalau ke Yerusalem sekarang ada, lihat ya, kubur yang kosong. Itu bukti eksternal. Yang paling penting itu bukti internal. Hidup saya ini menjadi bukti bahwa Yesus telah bangkit. Jadi para rasul dulu nggak ada waktu. Waktu mereka di Yerusalem mengabarkan Injil, menyaksikan Yesus bangkit, mereka nggak ada waktu jaga kuburannya Tuhan Yesus. Mereka juga nggak bilang di Alkitab kita masih bersiarah lihat kuburnya Tuhan Yesus. Karena apa? Yesus telah bangkit. Dan karena apa? Kalau kamu mau tahu Yesus telah bangkit, lihat hidup saya. Ini bukti bahwa Yesus sudah hidup bersama dengan saya. Jadi mari kita menghayati makna penebusan ini dengan mencari perkara di atas, berpikir sesuai dengan Kristus, berpikir perkara yang di atas, dan menunggu segala sesuatu dengan harapan. Melalui ini, orang bisa lihat melalui hidup kita. Ya, Yesus masih hidup. Yesus telah bangkit. Dan aku melihat Yesus hidup melalui engkau. Baik, terima kasih. Sampai di situ terlebih dahulu. Apa ada pertanyaan? Ya.